Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai memori dari mata kuliah Sistem Mikroprosesor. Pengertian dari memori sendiri adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi biner yang akan dijadikan oleh mikroprosesor, serta data yang akan digunakan untuk bekerja. Sistem memori itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama flip-flop memori dengan 1 bit seperti ini gambarnya. Lalu yang kedua adalah register memori dengan n bit 1 lokasi. Contohnya seperti ini. Bit yang paling kanan atau yang paling rendah disebut dengan LSB atau least significant bit. Yang paling kiri atau paling tinggi disebut dengan MSB atau most significant bit. Yang ketiga adalah memori sendiri, yaitu penyimpanan data dengan n bit dan m lokasi. Di sini ada contohnya memori dengan 3 lokasi dan 4 bit. M lokasinya dimulai dari 0, 1, 2 dan memiliki 4 bit. Selanjutnya adalah jenis memori. Ada 2 jenis memori di sini, yaitu yang pertama adalah ROM atau read only memory. Yang kedua adalah RAM atau random access memory. Pertama kita akan membahas mengenai ROM atau read only memory. ROM merupakan chip atau IC integrated circuit yang menyediakan fungsi penyimpanan data yang bersifat hanya dapat dibaca saja, tidak dapat ditulisi. Dan sifat penyimpanannya permanen. Jika catu daya ditiadakan, maka isi ROM tetap ada. Tipe memori ini sering disebut sebagai memori yang tidak mudah berubah atau non-volatile memory. Terdapat 3 jenis read-only memory, yaitu yang pertama programmable ROM, yang kedua erasable programmable ROM, yang ketiga adalah electrically erasable programmable ROM. Kita akan membahas pertama yaitu PROM atau programmable ROM. Merupakan ROM yang isinya diprogram oleh pabriknya. Jenisnya ROM matrix, diode, transistor, BGT, dan FET. Di sini dijelaskan mengenai sel dari programmable ROM. Jika PROM menyimpan data 1, maka transistor akan terhubung ke pemilih seperti gambar di sebelah kiri. Jika PROM menyimpan data 0, maka transistor ini akan terputus dari pemilih. Untuk simbol PROM 4x4 bit, contohnya ada dari sebelah kiri. A0, A1 disebut dengan pin alamat. OE atau OE dan CE disebut dengan pin kontrol. Sementara D0 sampai dengan D3 disebut dengan pin data. Penjelasannya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah EEPROM atau erasable programmable ROM. Adalah ROM yang dapat dihapus dan diprogram isinya oleh pengguna. UV EEPROM adalah ROM yang isinya dapat dihapus dengan sinar ultraviolet. Untuk pemrograman ROM ini digunakan EEPROM programmer. Contohnya seperti ini. Selanjutnya adalah kapasitas EEPROM. Di sebelah kiri terdapat gambar jenis-jenis EEPROM dengan pinnya. Di EEPROM tersebut juga memiliki tulisan, contohnya adalah M2716. M2716 ini memiliki arti 2716 yang diambil 2 angka di belakang, yaitu 16 sama dengan 2K dikali 8 bit sama dengan 2 kilobyte, yang memiliki arti kapasitas
dari EEPROM M2716 memiliki kapasitas 2 KB dengan jumlah pin alamat sebanyak 11. Sementara untuk M2732A memiliki arti 32 sama dengan 4K dikali 8 bit sama dengan 4 KB dan memiliki arti kapasitasnya adalah 4 KB dengan jumlah pin alamatnya adalah 12. Seperti itu. Selanjutnya adalah menghapus EEPROM. Langkah pertama adalah lepaskan EEPROM dari sistem. Yang kedua adalah buka penutup jendela transparan. Biasanya penutupnya ini seperti solasi warna hitam. Buka penutupnya di sini di tengah-tengah IC. Lalu sinari jendela transparan dengan sinar ultraviolet beberapa menit, kurang lebih 15 menit. Untuk selanjutnya adalah memprogram EEPROM. Yang pertama adalah hapus terlebih dahulu isinya dengan sinar ultraviolet seperti slide sebelumnya. Lalu yang kedua, pasang EEPROM pada EEPROM programmer. Yang terakhir adalah isilah EEPROM dengan data menggunakan EEPROM programmer. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai Electrically Erasable Programmable EEPROM. Adalah sebuah jenis chip memori semikonduktor yang bersifat non-volatil atau jenis memori yang data-datanya dapat ditulis serta dihapus. Tetapi data akan tetap ada walaupun dalam kondisi off serta tidak memerlukan catu daya. EEPROM digunakan dalam komputer dan peralatan elektronik lainnya untuk menyimpan sejumlah konfigurasi data pada alat elektronik tersebut. Pengembangan lebih lanjut dari EEPROM menghasilkan bentuk yang lebih spesifik seperti memori kilat atau memori flash. Memprogram EEPROM. Pertama, EEPROM tetap terpasang pada sistem. Kedua, lakukan penghapusan dan pengisian data. Selanjutnya adalah kelebihan EEPROM dibandingkan dengan EEPROM. Yang pertama adalah isinya dapat diprogram per bagian, sedangkan pada EEPROM untuk memprogram harus menghapus seluruh isinya terlebih dahulu sehingga tidak memungkinkan pemrograman bagian per bagian. Yang kedua adalah penghapusan EEPROM lebih cepat dibandingkan dengan EEPROM karena dilakukan secara elektris. Waktu penghapusan pada EEPROM dalam order milidetik atau ms, sedangkan pada EEPROM pada order menit. Pemrograman pada EEPROM dapat dilakukan tanpa melepaskannya dari sistem, sedangkan untuk EEPROM harus melepaskannya dari sistem. Nah, selanjutnya adalah cara mikroprosesor membaca read-only memory. Tahap pertama, lihat di sebelah kiri, mikroprosesor mengirim sinyal alamat 5, yakni A2, A1, A0 diisi dengan 101 lewat bus alamat ke pin alamat ROM tahap 1. Di sini tahap 1. Lalu yang kedua atau tahap 2 yaitu mikroprosesor mengirim sinyal untuk chip enable sama dengan 0 dan output enable sama dengan 0 karena kontrol ini merupakan active low, jadi apabila ROM ini ingin bekerja maka harus diisi dengan sinyal 0. Untuk mengaktifkan ROM tahap 2. Lalu selanjutnya tahap 3, data akan ditempatkan pada bus data sehingga pada bus data terdapat data 45 seperti ini. Seperti di gambar ini yang tahap 3. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai RAM atau Random Access Memory. Merupakan chip yang menyediakan fungsi penyimpanan data yang bersifat dapat dibaca dan ditulisi, dan sifat penyimpanannya sementara. Jika catu daya ditiadakan, isi RAM akan hilang. Ada dua jenis RAM yang akan dibahas, yaitu static RAM dan dynamic RAM. SRAM atau static RAM merupakan RAM yang sel-selnya menggunakan flip-flop sehingga pertama datanya relatif stabil atau statis sehingga tidak diperlukan adanya rangkaian refresh.
Yang kedua, lebih cepat. Yang ketiga, kepadatan komponen rendah atau kapasitas kecil. Yang terakhir adalah mahal harganya. Selanjutnya adalah sel static RAM. Di sini adalah gambar dari SRAM tersebut, di mana terdiri dari SR flip-flop dengan penambahan fungsi select, input, RWS, dan output. Dan di sini adalah tabel kebenarannya. Lalu simbol RAM. Di sini terdapat dua bentuk simbol RAM, yaitu perbedaannya ada di pin control, di mana di bentuk 1 terdapat RWS atau read, write, select. Yang kedua adalah chip select, yaitu activate. Yang sementara bentuk kedua ada write enable. Yang kedua adalah output enable jenis active flow. Yang ketiga adalah chip enable jenis active flow. Selanjutnya adalah cara mikroprosesor membaca RAM. Di sini akan dijelaskan mengenai mikroprosesor membaca alamat 3 dari RAM 8 byte. Tahap pertama adalah mikroprosesor mengirim sinyal alamat 3, yakni A2, A1, A0 diisi dengan 011 lewat bus alamat ke pin alamat RAM. Yang kedua adalah mikroprosesor mengirim sinyal kepada pin control, yaitu chip enable 0, output enable 0, dan write enable sama dengan 1 untuk mengaktifkan mode baca. Selanjutnya, data akan ditempatkan pada bus data sehingga bus data terdapat data 6D pada tahap 3. Selanjutnya adalah cara mikroprosesor menulisi alamat 4 dari RAM 8 byte dengan data A2. Tahap pertama, mikroprosesor mengirim sinyal alamat 4, yakni 100. Tahap pertama seperti ini. Lalu yang kedua, mikroprosesor menempatkan data A2 pada bus data seperti ini. Yang ketiga adalah mikroprosesor mengirim sinyal kepada pin control, di mana chip enable sama dengan 0, output enable sama dengan 1, dan write enable sama dengan 0 untuk mengaktifkan mode tulis. Selanjutnya adalah dynamic RAM. Merupakan RAM yang sel-selnya menggunakan kapasitor, sehingga pertama datanya tidak stabil atau dinamis sehingga diperlukan rangkaian refresh. Yang kedua, lebih lambat. Yang ketiga, kepadatan komponen tinggi atau kapasitas besar. Yang keempat, lebih murah. Di sini ditampilkan mengenai sel dalam dynamic RAM. Selanjutnya adalah operasi membaca pada dynamic RAM. Pertama, alamat baris A1, A0 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Selanjutnya adalah pin RAS diaktifkan agar sinyal-sinyal alamat baris menempati input decoder alamat baris. Yang ketiga adalah decoder alamat baris memilih baris data yang diinginkan yang akan dikirim ke buffer out. Yang keempat, pin CS dan RW diaktifkan pada mode read. Kelima, alamat kolom A3, A2 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Yang keenam, pin CAS diaktifkan untuk menempatkan sinyal alamat pada input decoder kolom. Pin ini selalu memberikan output enable setiap sinyal CAS diberikan. Selanjutnya adalah data akan ditempatkan pada D-out. Yang terakhir adalah RAS dan CAS dinonaktifkan untuk melaksanakan operasi berikutnya. Selanjutnya adalah operasi menulis pada DRAM. Pertama adalah data akan disimpan dan ditempatkan pada DIN. Kedua adalah alamat baris A1, A0 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Yang ketiga adalah pin RAS diaktifkan agar sinyal-sinyal alamat baris menempati input decoder alamat baris. Yang keempat, decoder alamat baris memilih lokasi baris yang akan ditempati data dari buffer in. Kelima, pin CS dan RW diaktifkan pada mode write. Keenam, alamat kolom A3, A2 ditempatkan
pada pin alamat lewat bus alamat. Selanjutnya, pin CAS diaktifkan untuk menempatkan sinyal alamat pada input decoder kolom. Selanjutnya, data akan ditempatkan pada alamat pada array sesuai dengan yang diinginkan. Terakhir, RAS dan CAS dinonaktifkan untuk melaksanakan operasi berikutnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.